Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Triana dengan NIM C0D02435. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi perpajakan dengan judul materi aspek fiskal dari arus barang dan arus modal perusahaan. Baiklah, pertama-tama kita masuk pada latar belakang. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari arus barang dan arus modal. Arus barang berkaitan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan penjualan barang. Sedangkan arus modal berkaitan dengan aliran dana seperti investasi, pembayaran jasa, pembagian laba, dan biaya operasional. Kedua arus tersebut memiliki dampak langsung terhadap kewajiban perpajakan perusahaan. Lalu PPh pasal 22 atas penjualan kepada bendahara pemerintah. Yang pertama ada PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah atas transaksi pembelian barang dalam konteks penjualan kepada pemerintah. Bendahara pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah bertindak sebagai pemungut pajak ketika melakukan pembayaran kepada pihak penjual. 2. Tarif yang dikenakan umumnya sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Bagi wajib pajak yang memiliki NPWP, sedangkan bagi yang tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif sebesar 3%. Mekanisme pemungutan dilakukan pada saat pembayaran, di mana bendahara pemerintah memotong langsung pajak yang terutang sebelum melakukan pembayaran kepada penjual. Lalu kita masuk pada PPh pasal 22 atas transaksi industri tertentu dan penjualan BBM, gas, dan pelumas. Selain dikenakan pada transaksi dengan bendahara pemerintah, PPh pasal 22 juga diberlakukan pada sektor industri tertentu yang memiliki volume transaksi besar dan berkelanjutan. Industri seperti semen, baja, otomotif, dan kertas merupakan contoh sektor yang dikenakan pajak ini, di mana pemungutan biasanya dilakukan oleh produsen atau distributor utama pada saat penjualan barang. Selain itu, PPh pasal 22 juga diterapkan pada penjualan bahan bakar minyak atau BBM, gas, dan pelumas yang merupakan komoditas penting dalam kegiatan ekonomi. Lalu PPh pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbal jasa. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal dan jasa yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Pajak ini dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan pada saat pembayaran dilakukan. Objek PPh pasal 23 meliputi berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa. Dividen ini merupakan pembagian laba kepada pemegang saham, dikenakan tarif sebesar 15% dari jumlah bruto. Demikian pula dengan bunga dan royalti yang juga dikenakan tarif sebesar 15%. Sementara itu penghasilan berupa sewa atas penggunaan harta selain tanah dan bangunan, serta imbal jasa seperti jasa teknik, manajemen, dan konsultan dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto. Lalu ada keterkaitan PPh pasal 22 dan 23 dalam perusahaan, yaitu PPh pasal 22 dan 23 memiliki keterkaitan yang erat dalam sistem perpajakan perusahaan karena mengatur aspek yang berbeda namun saling melengkapi. PPh pasal 22 lebih berfokus pada arus barang, yaitu transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang. Sedangkan PPh pasal 23 berfokus pada arus modal yang mencakup penghasilan dari investasi dan jasa. Kedua pajak ini bersifat tidak final dan dapat dikreditkan dalam perhitungan pajak penghasilan tahunan sehingga berpengaruh terhadap total beban pajak perusahaan. Baiklah, kita masuk pada kesimpulan dari materi yang saya jelaskan, yaitu arus barang yang berkaitan dengan kegiatan jual beli dan distribusi produk dikenakan pajak penghasilan atau PPh pasal 22. Sedangkan arus modal yang berkaitan dengan aliran dana seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa dikenakan PPh pasal 23. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.